Halo Bro Kevin. Om, kirain sensi sama saya, Om. Handphone gue baterainya habis. Ntar lo kita tunggu Pak Riza ya untuk request lagi nih. Pak Riza mungkin kapok juga kayaknya nih. Aduh, giliran lagi Kevin bertanya malah ini nih apa terputus. Soalnya gue juga ya kan harus mengurangi eksistensi lo kan untuk di VVIP-nya gitu. Nggak kirain ada Ntar masalah apa saya gitu, masuk diputus. nggak sengaja bro, nggak sengaja. Mati apa handphonenya mati ternyata. Waduh, Iya, Pak. Pak Riza, Iya, sorry Pak, tadi itu terputus baterai Om. saya, iya terputus, baterainya habis. Silakan Bro Kevin tadi pertanyaannya. Monggo. Iya, Pak Riza. Lanjutkan tadi terakhir sampai Pak Riza mengatakan bahwa Pak Riza juga melakukan cut loss. Ya, cut loss ya sampai tadi ya. Kalau kalau saya masih menyisakan dana untuk average down, saya akan pakai dana yang saya sisakan dan itu selalu saya gunakan. Nah, kadang kan suka terpancing untuk menggunakan margin nih Om. Nah, Iya, iya, pada saat iya. udah menggunakan margin dan memang sahamnya itu tidak juga naik pada hari itu, saya kan harus menjaga psikologi. Ya, saya cut loss hari itu juga, Om. Jadi biar besok saya masih bisa tetap belanja gitu untuk beberapa saham. Tapi kalau memang saya masih menyisakan dana dan masih bisa average down, itu nggak akan saya cut loss. Tapi kalau udah menggunakan margin dan itu harus menunggu sampai besok lagi, dana saya udah habis ya saya cut loss itu, Iya. Bro Kevin. Oke, berarti Pak Riza sangat mementingkan cash di dalam portofolionya ya berarti ya. Oh, harus Om. Harus Bro Wah. Kevin. Karena kalau saya pernah merasakan besoknya nggak ada dana itu, waduh gimana ini? Mau pinjam istri kan nggak. saya kan saya harus belanja. Pinjem istri yang kemarin belum lunas ya Pak. Iya Om. Ya kan saya udah merasakan kalau satu hari saya nggak TP itu kok kayaknya gimana itu tuh dalam bisa berkurang itu kan Iya. Paham, WD-nya saya dalam paham. satu minggu itu. Karena pinjol Iya. juga ngejar-ngejar ya Pak ya. Aduh, itu bener Om. Nah berarti Pak Riza ini memang pakai sistem cut loss kalau memang dana di RDN kosong atau menggunakan margin ya Pak, itu baru kita harus meng-cut loss dan siap standby dengan cashnya ya. Nah saya coba ini deh mendalami lagi Pak, kenapa Pak Riza bisa hebat dalam trading ini ya. Kira-kira komposisinya tebar jala dan tebar jalannya berapa persen, untuk yang rally atau scalpingnya berapa persen Pak Riza? Selama ini kan saya selalu ikutin instruksi dari Om Himawan. Nah, awal beli saya nggak akan banyak dulu lotnya Om. Jadi disesuaikan dengan kemampuan saya udah bisa maksudnya saya udah atur berapa kira-kira hari ini. Wah ini ada gangguan teknis ini Pak Riza nih. Coba itu kuotanya tolong diisi dulu Pak Riza ke Indomaret. Anda penuh kota kosong. Iya, RDN penuh, kuota kosong. Ini kuota siapa ini? Ini Pak Riza nge-freeze begini nih. Jadi mungkin kuotanya, coba Bro Kevin ditransfer 55.000 rupiah aja itu untuk yang berapa mega itu. Katanya cuan 57%, ini gimana ini?
Gimana Pak Riza nih? live dulu aja Pak. Gini. Coba keluar dulu Pak Riza. Oke, iya iya. Ayo, masuk lagi Pak. Aduh, ini malam-malam kita ngelawak lagi nih, Vin. Kalau kayak begini. Jadi gitu ya teman-teman ya. Di Logicuan memang kita santai ya. Dalam trading juga kita seperti ini ya. Jadi tidak ada yang serius banget. Tapi semuanya kita pertimbangkan dengan matang ya Bro Kevin ya. Artinya apa dari instruksi saya dan Bro Kevin itu semua kita pertimbangkan dengan matang, walaupun dengan gaya kita yang memang karena gini, kalau kita tidak dengan humor, tidak dengan santai, makin parah itu nanti kita punya psikologis di market dan tidak bisa berpikir dengan apa ya, dengan tenang atau dengan logik ya. Karena di situ kenapa kita bercanda-bercanda, karena itu sebenarnya hanya pelampiasan. Jadi ketika kita pada tingkat stressing yang cukup tinggi, ya cara kita seperti itu tuh untuk melepaskannya. Kalau tidak bahaya teman-teman, karena kita trading dari pagi, dari open market tank sampai closing market tank itu kita jalani detik by detik. Jadi kalau tidak dengan bercanda-bercanda, mencairkan suasana, wah bahaya itu. Nanti Kevin bisa guling-guling di aspal itu tahun ketiga masuk itu. Ayo Pak Riza, silakan Pak Riza, invite apa masuk lagi Pak Riza. Mungkin ada pertanyaan teman-teman untuk Bro Kevin mungkin ya. Silakan teman-teman. Yang mau bertanya, yang japri saya bisa silakan di sini langsung ya. Kita bisa belajar bersama-sama di sini. Ya kalau bisa. Oh ini nggak bisa open ini ya. Nah, udah pulsanya udah minta atau sama istri. Pakai wifi nih Om. Oh pakai wifi, berarti nggak dikasih juga ya pulsanya ya. Ya silakan Bro Kevin dilanjutkan Bro. Ya 5-7% itu ya. Nanti nggak percaya member ini. Ampun. Turunin aja lah grade itu. Ya kan kalau 5-7% dari 100.000 kan bener Pak. Ayo silakan Bro Kevin dilanjut bertanya dengan Pak Riza, silakan. Oke, tadi Pak Riza jelaskan juga ya, istilahnya Pak Riza juga melakukan cut loss untuk hal-hal yang dalam case tertentu seperti margin atau lebih untuk cash ya, karena cash king, karena kita kalau misalnya nggak ada cash itu istilahnya kalau bahasa Jawanya pelongo-pelongo gitu. Kita di pasar modal itu yang namanya pasar modal ya nomor satu itu modal. Kalau kita nggak ada modal ya berarti ya apa yang mau dikerjakan kan seperti itu ya Pak Riza juga. Itu ya. Oke, jadi ini saya ada pertanyaan lagi nih Pak Riza. Karena saya itu Pak ekstrim gini ya. Ekstrimnya ya gitu Bro Kevin. Ekstrimnya saya pakai dana cadangan saya dari luar. Minimal saya bisa jemput 1, 2 atau 3 emiten yang saya average down atau ada pantulan saya ya tadi memang pinjam istri atau saya pakai dana yang memang seharusnya tidak saya gunakan, saya pakai masukin dulu RDN, saya jemput itu 2-3 emiten, udah bisa kejemput saya keluar lagi kan. Itu paling itu ya ekstrimnya kalau yang saya gunakan. Itu kalau kan memang berarti merupakan satu dari exit ya Pak Riza ya, karena memang saya sudah mengingatkan ke teman-teman semua juga bahwa emiten-emiten kita itu yang kita inapkan itulah aset buat kita, tetapi semua itu tidak perlu gitu ya, betul ya Pak Riza. Ada strateginya, entah itu cara apa, hedging down atau kan kadang-kadang Om Awan pernah cerita tuh sampai asetnya pun kadang-kadang bisa masuk kayak gitu ya Om ya. Betul. Jadi yang dijelaskan sama Pak Riza itu teman-teman itu bukan hal yang suatu hal yang
apa ya, diharamkan ya atau tidak diperbolehkan, karena itu salah satu strategi beliau, bahkan saya juga melakukannya itu dengan cara averaging down, top up lagi gitu, karena memang kita ada yang kita kejar dan ada yang kita hitung. Misalnya seperti ini, misalnya ketika minus kita dalam sekali, dan itu susah untuk kejemput, kan bisa kita top up, misalnya kalau saya dulu memang aset ya, karena memang untuk mengaveraging down itu biasanya butuh 5 sampai 10 kali lipat ketika kita ingin cepat terjemput, biasanya seperti itu. Makanya saya rela-relakan aset yang memang misalnya nilainya sekian. Nah, ketika saya masukkan untuk averaging gitu, untuk averaging saya top up. Oke lah, misalnya minus saya 40% misalnya. Ketika saya 10 kali lipat saya masuk top up di RDN, itu kan akan berapa tik kemudian akan sedikit tuh minusnya. Saya lebih baik minusnya saya cut loss, tapi tidak terlalu banyak dengan cara mentop up daripada saya tungguin. Ini fasenya kan ada, sering kita beritahu ke teman-teman ya, oh ini sedang mantul. Nah, di saat itu kita averaging down, karena memang timingnya harus tepat untuk averaging down. Nah, di situ ketika aset kita top up ya, bukan aset ya, top up kita masukkan. Nah, ketika ini sudah terjemput, silahkan di withdraw lagi, dibalikin lagi, kembali lagi. Jadi istilahnya itu kita minjem duit gitu ya, minjem duit dari luar RDN, karena memang RDN ini kita harus memperlakukannya sebagai bisnis, sebagai modal kerja gitu. Karena kalau tidak memperlakukannya seperti itu, berantakan semuanya. Karena memang intinya kalau di trading itu di kita memang lebih ke money management, dan ketika money managementnya benar, psikologis juga akan benar. Tapi ketika psikologisnya benar, pasti money managementnya pasti benar gitu. Nah, ini dua hal yang sangat berkaitan. Jadi nggak bisa teman-teman, saya sih santai-santai aja, tapi psikologisnya oke, tapi money manajemennya berantakan, juga nggak akan sukses gitu dalam tanda kutip. Ya TP tiap hari. Ada beberapa member yang memang cerita sama saya, curhat gitu kan, ketika di kantor Logi Cuan gitu. Itu dari mereka kebanyakan itu nggak sadar kalau sudah TP, Bro Kevin. Maksudnya sudah cuan. Kenapa? Karena mereka menggulung terus di RDN, menggulung terus di situ. Ya kapan cuannya? Karena kita nggak tahu juga komposisinya seperti apa gitu. Nah, sedangkan saya tanya itu, berapa TP-nya sehari? 15 biji, Bro. 10 sampai 15. Wah, itu mana namanya cuan? Coba dihitung kembali, saya bilang. Hitung kembali. Akhirnya baru ketahuan memang selama ini ternyata mereka itu sudah cuan yang cukup lumayan. Kenapa? Karena mereka gulung lagi. Nggak ada pernah withdraw dari bermain saham, itu tidak pernah withdraw sama sekali. Nah, itu kan salah. Artinya apa? Dengan konsep trading for living kita yang nggak masuk. Nah, kita kan memberikan kesempatan juga untuk teman-teman yang memang ingin investasi ya, Bro Kevin ya. Ada beberapa saham yang kita buat investasi ya, Pak Riza. Ada saham yang memang kita buat untuk swing juga. Nah, silakan di manage, ditemukan karakternya seperti apa untuk saham-saham harian dan lain-lain gitu. Seperti itu. Silakan dilanjut, Bro Kevin. Oke, seperti itu ya teman-teman. Karena pada dasarnya menurut saya sendiri atau menurut market lah ya, kita bisa sukses di market itu kuncinya itu bisa disiplin dan juga bersyukur. Nah, disiplin itu disiplin apa? Disiplin dengan trading plan kita, bagaimana kita titik entry dan ke titik exitnya. Yang kedua itu bersyukur dalam artian ya ini dia, kita mensyukuri berapapun profit yang kita dapat, karena besar kecilnya itu nomor dua. Karena yang pertama itu kalau kita bersyukur, kita akan terus merasa cukup dan menghilangkan rasa ketamakan kita di dalam diri. Jadi dengan itulah kita di Logi Cuan itu lebih menyarankan untuk withdraw setiap minggu atau bulannya, pasti di withdraw, jangan digulung terus. Karena kalau misalnya kita digulung terus, itu akan muncul yang namanya ketamakan yang dinamakan rasa untuk cepat kaya, pingin cepat kaya. Wah, tapi itu malah jadinya berantakan seperti itu ya teman-teman ya. Dan itu sudah kita alami, pastilah semua trader pasti mengalaminya. Nggak mungkin misalnya ada trader yang nggak greedy, itu nggak ada, pasti, karena greedy itu sifat manusiawi gitu ya. Sekarang tergantung bagaimana cara kita untuk menghindarinya, mensiasatinya, seperti itu ya. Oke, ini saya tanya ke Pak Riza lagi nih, karena saya rasa Pak Riza ini sangat luar biasa ya, dimana profitnya itu per emiten itu bisa sampai
4, 3, 2, minimal mungkin 1 ya. Dan dalam setiap harinya itu sangat banyak emitennya. Lebih dari 5 itu menurut saya udah banyak sekali ya. Seperti itu. Nah, dengan hal tersebut, dengan profit sebanyak itu, untuk cara tebar jala Pak Riza itu berapa emiten, Mbak?